Saya mau sampaikan berita gembira kepada Anda semua. Lihat sekitaran yang bekerja di tempat ini, sekitaran tempat Anda bekerja, beraktivitas. Dari sekian hamba Allah yang sekarang tengah beraktivitas, memanfaatkan waktu luangnya, ada yang ke restoran, ada yang ngobrol, ada yang baca-baca. Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berada di rumahnya. Anda sholat di sini, Anda belajar di sini, ada tanda-tanda terbaik dari Allah yang ingin mengantarkan Anda ke tempat terbaik di surga. Alhamdulillah, Anda yang terpilih. Allah sudah dekatkan Anda dengan surga. Kenapa Anda jauhkan? Yang paling aneh, sudah ada di tempatnya, sudah hadir di tempatnya, tapi Anda kemudian tidak mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan kuncinya. Itu yang disayangkan. Saya mau bandingkan begini ya. Dulu ada seorang pernah bunuh 100 orang. Saya pernah sering ulang-ulang kisah ini. Bunuh 100 orang, mabuk-mabukan tidak terhitung jumlahnya. Jadi kalau ada di antara teman-teman atau kerabat yang pemabuk, tolong suruh minta selesai. Orang ini pernah mabuk hampir setiap hari, berapa banyak tak terhitung. Bunuh 100 orang, maksiatnya banyak. Tiba-tiba konsultasi dengan seorang syekh alim. Saya ingin berubah. Perhatikan bijaknya jawaban syekh ini. Dia katakan, semua orang bisa berubah. Kamu bukan tidak bisa jadi baik, tapi kamu tinggal di lingkungan yang tidak baik, sehingga setiap akan berubah, kemudian terpengaruh oleh lingkungan ini. Keluar dulu dari sini, pindah ke tempat yang di sana, dan belajarlah pada guru fulan. Dan hebatnya, Syekh ini tidak mengatakan belajar dengan saya, tapi beliau menyadari tidak ada kekuatan dan kesempatan untuk mengajari yang dimaksudkan. Yang lebih cocok pada orang ini adalah guru atau alim yang lainnya. Maka ada sinergi di antara guru-guru, ada kebaikan ditunjukkan. Kata orang ini, belajar pada guru di sana, maka dia akan bimbing kau pada yang terbaik. Singkatnya, orang ini kemudian bertekad untuk berubah. Dia datang ke tempat pengajian yang tadi, ta'lim yang dimaksudkan. Allahu Akbar. Begitu berjalan, ini tempatnya, ini dia berangkat. Di pertengahan jalan, kisah ini amat populer. Baru lebih sejengkal kira-kira di sini kita ilustrasikan. Tiba-tiba datang maut menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Meninggal orang ini. Langkah yang dia pijak menghadirkan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia isi dengan istighfar, dia isi dengan istighfar. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Setiap seseorang ingin mendekat kepada Allah dengan taubat, maka cinta Allah diturunkan kepadanya. Saya ingin ingatkan antum ya, kalau pada diri antum satu saat terbersit keinginan untuk berubah, itu tandanya cinta Allah sedang ditanamkan pada diri Anda. Dan saya ajak Anda dan berikan satu rahasia besar. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, Anda jangan tinggalkan, cepat ambil, karena tidak mudah mendapatkan cintanya. Di antara cinta yang diberikan oleh Allah adalah kepada orang-orang yang mau taubat, dia mau kembali kepada Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222, paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang mau taubat. Ya. Ketika seorang mau taubat, artinya dia mengakui ada yang tidak sempurna dalam dirinya. Orang soleh yang merasa benar, maaf, dibandingkan dengan orang salah yang mau kembali, lebih baik orang salah yang mau kembali dibandingkan orang soleh yang selalu merasa benar. Maka ketika dia mau kembali, cinta Allah diturunkan kepadanya. Kaidah kedua, lihat baik-baik. Ketika seseorang mau bertobat kembali kepada Allah, cinta Allah hadir kepadanya. Kaidah pertama. Kaidah kedua, ketika cinta Allah diberikan, maka yang pertama Allah anugerahkan pada orang itu adalah ampunan dari semua dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Lihat persamaannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti aku, petunjuk Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Lihat kaidahnya, Allah akan cintai kalian. Saat Allah mencintai kalian seorang hamba, maka wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Perhatikan kaidah cinta dalam Al-Quran. Orang taubat dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah diampuni semua dosanya. Masya Allah. Perhatikan, dari mana Ustaz bisa diketahui ampunan semua dosa-dosanya? Kalimat Qurannya menggunakan dzunub. Di Quran itu ada dzambun, satu jenis dosa, ada dzunubun, banyak dosa. Dzambun, Quran surah ke-40 Ghafir, ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kata Allah, bila seseorang pernah melakukan satu kesalahan dosa, saya tidak beri peluang dia untuk terus dalam kesalahan itu. Kalau mau kembali, saya ampuni dosa yang kecil itu.
Kemudian ada orang berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Kata Allah turun, wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebanyak apa dosa kalian? Sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, saya beri peluang untuk kembali. Sepenuh langit, sepenuh bumi bersujud di hadapan Allah, minta ampunan, diampuni. Dosa kecil diampuni, dosa besar diampuni, sedikit diampuni, banyak selangit dan bumi diampuni. Kalau sudah tawaran ini muncul belum mau minta ampun juga, antum butuh sifat apa lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa antum? Karena semua ditawarkan. Yang paling indah, kemudian lihat kaidahnya, cinta Allah kemudian turun, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni. Diampuni, diampuni. Taubat menghadirkan cinta, cinta menghadirkan ampunan. Hilang semua ampun, hilang semua dosa-dosanya. Tayyib. Perhatikan, berjalan taubat, cinta Allah turun, ampunan dosa. Yang hebat, bukankah setiap tapak dosa diampuni gugur semua? Dan langkahnya dihitung ibadah. Begitu dia melangkah, dihitung sebagai ibadah. Maka wajar dosa hilang, habis. Ibadah, amal soleh, amal salah sudah habis, amal soleh walaupun sedikit baru melangkah, datang satu. Maka begitu meninggal, dakhalal jannah. Kata Nabi, masuk surga orang itu. Turun ayat mengantarkan kisah itu untuk memberikan pesan pada kita sekarang. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau berhijrah. Hijrah itu artinya, ini penting saya batasi definisinya. Hijrah itu berpindah keadaan pada yang lebih baik menurut Allah. Jadi hijrah itu bukan menghadirkan simbol atau sekedar pindah tempat. Ya, ingat, kalau tempat antum tidak lebih baik dari pandangan Allah, berarti di situ bukan hijrah. Orang Arab menyebutnya intikal, cuman pindah. Tapi saya ingin tetapkan bahwa hijrah itu adalah beralih pada keadaan yang lebih baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, lihat tawaran dari Al-Qur'an. Siapa yang mau berhijrah lebih baik kemudian masih hidup dia, belum tiba waktu meninggalnya, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Satu, kata Allah, saya akan berikan anugerah kelapangan dalam jiwanya. Yang kedua, kalau dia bersabar dalam hijrahnya, saya berikan rizki yang melimpah. Teman-teman, ketika seseorang berubah lebih dekat dengan Allah, ternyata yang pertama Allah berikan itu bukan masalah dunia dulu. Yang pertama diberikan ketenangan hati dulu. Gak percaya antum silahkan. Gak percaya silahkan. Dulu antum misalnya lebih senang kumpul-kumpul dengan situasi yang berbeda, masalah dunia macam-macam. Sekarang antum kumpul mendekat ke masjid, tunaikan sholat dengan baik. Kalau anda sudah merasakan kenikmatan dalam ibadah seperti itu, ada ketenangan berbeda yang tidak bisa anda hasilkan dan anda beli dengan apapun. Ada kenikmatan. Dulu tertinggal sholat fardu, masih biasa perasaan. Sekarang tidak. Ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah. Dari mana semua itu bisa hadir dalam kenikmatan diri kita? Akan lain teman-teman. Gak percaya silahkan. Dekati Allah dengan kebaikan, di situ ada perubahan dalam jiwa kita. Pertama, ketenangan. Makanya masuk rumah Allah itu lebih tenang dimasukkan banding dengan maksud rumah lain ini. Silahkan, masuk rumahnya saja sudah tenang. Antum masuk kantor dengan masjid, tenang mana? Masjid. Silahkan. Makanya orang kalau pengen tenang ke masjid. Itu jaminan Quran. Surah kedua ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kami jadikan pusat bait Ka'bah dan masjid sekitarannya itu pusat bagi manusia, tersentral untuk ibadah plus tempat yang menenangkan. Anda datang ke Ka'bah lebih tenang, datang ke masjid dapat aura ketenangan itu. Tapi lihat, kalau Anda masih hidup, Anda mau berubah, kalau yang jamin saya, Anda nggak usah percaya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang jamin Allah, kalimatnya kan la raiba fi, nggak usah ragu. Jadi begitu Anda nggak ragu, Anda kerjakan, dapat bagiannya. Tapi kalau Anda masih berpikir, masih begini, masih ragu, Anda nggak akan dapat dipercepat dari apa yang Anda harapkan itu. Biasanya datang-datang nanti akan terjadi perubahan. Tapi kalau Anda, maaf, wa may yakhruj min baitihi, siapa yang baru keluar dari tempat dia tinggal, muhajiran ilallahi wa rasulih, dia memutuskan untuk berubah, baru keluar, thumma yudrikul maut, tapi maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, menjemputnya. Persis sisa orang tadi, baru keluar, belum sampai di tujuan, di tengah-tengah, thumma yudrikul maut, meninggal dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga. Saya mau kasih gambaran pada antum ya. Mohon maaf teman-teman sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Orang tadi bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, maksiat banyak, mau ke majlis ilmu, belum nyampe, meninggal tengah jalan, masuk surga. Antum sudah hadir di sini, duduk di sini, dan belajar di sini.
Pertanyaan saya, ada di antara antum yang pernah bunuh orang? Nggak ada. Ada yang sering mabuk seperti yang tadi? Tidak ada. Maksiat sebanyak apa antum dengan bersaing dengan orang tadi? Jauh antum ketinggalan. Orang tadi saja bunuh 100 orang, maksiat banyak, mabuk luar biasa, masuk surga. Masa antum yang nggak pernah mabuk, nggak pernah bunuh orang, nggak bisa masuk surga? Rugi antum. Makanya benar kata Nabi, seluruh umatku, kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada orang nggak masuk surga, mohon maaf, bukan Nabi nggak berikan jaminan, bukan Allah nggak perkenankan, dianya yang nggak pengen.